Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Bersyukur di pagi hari ini, di hari yang kedua di tahun 2026, kita masih diizinkan menikmati hidup, dan pagi ini kita boleh berjumpa melalui renungan pagi. Sebelum itu, mari kita berdoa. Segala kemuliaan dan hormat kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang sangat baik, setia menjaga dan memelihara kami. Bersyukur pagi ini kami boleh menikmati hari baru di hari yang kedua di tahun 2026 ini. Dan pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami mengerti dan memahami firman-Mu, menjadi bahagian kami menuntun perjalanan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, renungan firman Tuhan pagi hari ini dari Ratapan pasal 3 ayat 22 dan ayat yang ke-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tema renungan kita pagi hari ini ialah hidup dalam pengharapan. Nah Bapak Ibu Saudara, awal tahun sering dipenuhi dua perasaan yang bertolak belakang, yakni harapan dan kekhawatiran. Kita berharap tahun ini lebih baik, namun juga membawa beban pengalaman tahun lalu, kegagalan, kehilangan, dan ketidakpastian. Ketika kita melihat keadaan di sekitar kita, sepertinya harapan itu hampir hilang. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa pengharapan orang percaya tidak bergantung pada situasi, melainkan pada kesetiaan Allah, sehingga dalam kondisi suram sekalipun selalu ada harapan. Dikatakan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Demikianlah Bapak Ibu Saudara gambaran dari kasih setia Tuhan buat kita. Nah, kitab Ratapan ini ditulis di tengah kehancuran Yerusalem. Secara manusiawi, tidak ada alasan untuk berharap. Namun justru di tengah puing-puing, Nabi Yeremia mengakui bahwa kasih setia Tuhan selalu baru. Nah Bapak Ibu Saudara, tahun baru bukan jaminan hidup tanpa masalah, tetapi jaminan bahwa rahmat Tuhan selalu diperbarui setiap hari, dan jaminan itu memberikan pengharapan yang sungguh menguatkan untuk melangkah maju. Pengharapan Kristen bukan optimisme yang kosong. Ia berakar pada janji Allah yang setia. Kalau dunia memberi harapan bersyarat, Tuhan memberi harapan yang pasti karena bersumber dari karakternya sendiri. Karenanya Bapak Ibu Saudara, jangan meletakkan harapan pada ekonomi, kesehatan atau rencana pribadi semata, tetapi meletakkannya kepada Allah yang memegang masa depan dan kesetiaannya selama-lamanya. Pengharapan yang demikian hendaklah memberi kekuatan untuk terus melangkah maju. Dan orang yang berharap kepada Tuhan akan berani bangkit dari kegagalan, mengampuni dan memulai kembali, bahkan tetap setia meski belum melihat hasil. Pengharapan terbesar kita bukan sekedar tahun yang lebih baik, tetapi hidup yang diselamatkan di dalam Kristus. Salib mengajarkan bahwa bahkan dari penderitaan terdalam, Tuhan menghadirkan kemenangan. Kebangkitan Kristus menjamin bahwa masa depan orang percaya aman di tangan Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, di awal tahun ini, mari kita melangkah bukan dengan ketakutan, melainkan dengan pengharapan yang teguh. Apapun yang akan kita hadapi, ingat bahwa Tuhan tetap setia, rahmat-Nya selalu baru, dan janjinya tidak pernah gagal. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami boleh renungkan bersama sejenak di pagi hari ini. Tuhan memberkati firman-Mu bagi kami semua, menjadi bahagian kami, menjadi rema, menguatkan dan menopang kami bersama
untuk terus melangkah menjalani kehidupan kami di sepanjang tahun 2026. Biarlah dalam pengharapan di dalam Tuhan kami semakin diteguhkan, dan kami boleh melewati hari-hari kami di dalam pertolongan Tuhan. Pelihara kami semua menjalani hari ini, tuntun kami hidup berkenan kepadamu setiap waktu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.